Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Rahayu, NIP 1962410, Prodi KPNKA semester 3, mata kuliah Psikologi dan Kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Pengertian manusia itu tersendiri merupakan makhluk yang berjiwa. Kehidupan kejiwaan itu direfleksikan dalam bentuk tingkah laku dan aktivitas manusia. Kegiatan kejiwaan sebagai akibat dan stimulus yang diterima oleh manusia, dan manusia mengadakan respon terhadap stimulus yang mengenainya. Jelas sekali bahwa di sini manusia merupakan sasaran utama pendidikan. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Kejiwaan adalah tingkat kecerdasan sifat dan perilaku, serta kepribadian seperti emosi, adaptasi, dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan kejiwaan dimulai sejak seseorang terlahir ke dunia. Tiap-tiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu. Sekarang kita masuk ke slide kedua. Menurut ahli psikologi, menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa. Jasmani, nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Manusia memiliki 3 sifat dasar. Yang pertama sifat biologis, yang kedua sifat hewani, dan yang ketiga sifat intelektual. Adapun pengertian dari sifat biologis itu adalah manusia itu tumbuh secara alami dengan prinsip biologi dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua yaitu sifat hewani. Sifat hewani ini adalah adanya perasaan-perasaan yang hakiki. Manusia mengalami desakan internal untuk mencuri keseimbangan hidup melalui peralatan indera manusia sadar dan menuruti kegiatan-kegiatannya. Adapun yang ketiga yaitu sifat intelektual, yaitu manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu. Jadi, sifat ini mampu menemukan sifat baik buruknya sesuatu, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Dan sifat intelektual inilah yang dapat membedakan manusia dari makhluk yang lainnya. Dengan sifat intelektual inilah derajat manusia dilebihkan dari makhluk lainnya. Disebut sifat hakikat kejiwaan manusia karena secara hakikat sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan 2 pasukan. Yang pertama ada pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut dengan pengetahuan. Yang kedua ada pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Oke, selanjutnya yaitu kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Mengenai kekuatan-kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh para tokoh pendidikan dunia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Berikut ini dikemukakan oleh para ahli atau tokoh pendidikan dunia berdasarkan observasi dan introspeksi. Plato 428 sampai 348 Masehi mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan. Yang pertama akal, yang kedua spirit, dan yang ketiga nafsu. Yang pertama akal. Akal ini sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, dan dikatakan oleh Plato bahwa akal itu adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Dengan akal, manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jasmani dan kejiwaannya sehingga memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Dan yang kedua adalah spirit. Spirit ini sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia atau kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Yang ketiga
adalah nafsu. Nafsu sebagai stimulus gerakan fisis kejiwaan dan merupakan kekuatan yang paling konkret dalam diri manusia. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan, keinginan, dan serta yang sangat erat berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmani. Selanjutnya, yaitu ada wujud hakikat kejiwaan manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia menjadi 8, yaitu yang pertama ada kemampuan menyadari diri, yang kedua ada kemampuan bereksistensi, yang ketiga ada kata hati, yang keempat moral, yang kelima tanggung jawab, keenam rasa kebebasan, ketujuh kewajiban dan hak, dan yang kedelapan kemampuan atau menghayati kebahagiaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri, yaitu manusia menyadari bahwa dirinya atau aku ciri khas atau karakteristik diri. Yang kedua ada kemampuan beresistensi, yaitu kemampuan menempatkan diri atau mengatasi batasan-batasan yang ada dalam diri. Yang ketiga ada kata hati, yaitu sering disebut hati nurani, mampu membuat keputusan yang baik dan benar dan dapat membedakan baik atau buruknya menjadi manusia. Yang keempat adalah moral. Moral itu adalah etika atau perbuatan sendiri. Yang kelima ada tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, berarti menanggung tuntutan kata hati, misalnya penyesalan yang mendalam. Juga bisa disebut dengan keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang keenam, rasa kebebasan, yaitu rasa bebas atau tidak terikat sesuatu apapun. Jadi dia terbebas dari sesuatu apapun dengan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak, yaitu kewajiban itu ialah sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak yaitu sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban dalam realita hidup sehari-hari. Adapun yang kedelapan, yang terakhir, kemampuan atau menghayati kebahagiaan, yaitu sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Selanjutnya ada macam-macam gejala aktivitas kejiwaan manusia. Yang pertama, gejala jiwa kognisi atau pengenalan. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanan katanya knowing, berarti mengetahui dalam arti luas. Cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan merupakan proses belajar mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat indera. Panca indera dimiliki baik oleh manusia maupun hewan. Namun, Allah menganugerahi manusia dengan suatu fungsi lainnya yang sangat penting dan membedakannya dari hewan-hewan yang lain, yaitu akal budi. Yang kedua ada tanggapan. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dalam diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan. Ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan, jadi jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa demikian ini disebut dengan tanggapan. Adapun perbedaan antara tanggapan dan pengamatan. Yang pertama, pengamatan terikat pada tempat dan waktu, sedangkan tanggapan tidak terikat waktu dan tempat. Yang kedua, ada objek pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek tanggapan tidak mendetail dan kabur. Yang ketiga, ada pengamatan memerlukan perangsang,
sedangkan pada tanggapan tidak perlu ada rangsangan. Yang keempat, pengamatan bersifat sensoris, sedangkan pada tanggapan bersifat imaginer. Yang B, ada gejala jiwa konasi atau kemauan. Kemauan atau kehendak ialah suatu fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu. Kehendak ini kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik, dapat diartikan aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju suatu arah. Adapun tujuan kemauan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang mana harus diartikan dalam suatu hubungan. Selanjutnya, ada hasrat yang berpusat pada kejasmanian. Gejala hasrat ini berhubungan dengan gerak dan perbuatan yang berpusat pada kejasmanian. Di antara gejala ini ada yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan atau binatang pada manusia. Yang pertama, refleks, yang kedua insting, yang ketiga automatisme, yang keempat ada kebiasaan, yang kelima nafsu, yang keenam keinginan, yang ketujuh kecenderungan, yang kedelapan hawa nafsu, dan yang kesembilan kemauan. Yang C adalah gejala jiwa emosi atau perasaan. Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan. Perasaan termasuk gejala jiwa. Selanjutnya, gejala jiwa emosi atau perasaan. Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan. Perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatannya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, perasaan sering juga berhubungan dengan gejala mengenal. Adapun jenis-jenis perasaan. Yang pertama, perasaan jasmania. Jenis perasaan ini sering pula disebut perasaan tingkat rendah yang terbagi sebagai berikut. Yang A, perasaan sensoris, yaitu perasaan yang berhubungan dengan stimulus terhadap indera, misalnya dingin, hangat, pahit, asam, dan sebagainya. Yang B, perasaan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya, misalnya lelah, lesu, lemah, segar, sehat, dan sebagainya. Yang kedua, perasaan rohania, sering pula disebut sebagai perasaan luhur atau tingkat tinggi, yang terdiri dari yang pertama, A, perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah. Yang B, ada perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik, buruk, atau norma. Yang ketiga, ada perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Perasaan ini timbul jika seseorang mengamati sesuatu yang indah atau yang jelek. Adapun yang D, yaitu perasaan sosial atau kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung untuk meningkatkan diri dengan orang-orang lain. Yang E, ada perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghargaan diri seseorang, misalnya masa senang, puas, dan bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain atau sebaliknya. Yang F, yaitu perasaan ketuhanan atau religius, yaitu perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan dan eksistensi dari Tuhan. Manusia merupakan satu-satunya yang dianugerahkan perasaan ini oleh Tuhan. Perasaan ini digolongkan pada peristiwa psikis yang paling luhur dan mulia. Menurut pandangan filsafat ketuhanan atau teologi,
manusia disebut homo divinalis atau yaitu manusia senantiasa memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan hal-hal yang bersifat gaib. Jadi kesimpulannya adalah hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, sedangkan jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat dan hakikat manusia merupakan ciri khas yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Dan kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yaitu yang mana semua aktivitas itu mampu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Beberapa aktivitas kejiwaan yang berhubungan dengan psikologi belajar, yaitu yang pertama ada pengamatan, kedua tanggapan, ketiga fantasi, keempat ingatan, kelima berpikir, dan keenam perasaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.